Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Tulabat talibat kelas 9 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di pelajaran 14 ya. Dengan judul bab tentang orang yang tidak ridho terhadap sumpah yang menggunakan Allah ya. Jadi ada orang ya, lalu orang tersebut sumpah, dan sumpahnya itu menyebut nama Allah di situ, demi Allah begitu. Ya. Tetapi orang yang mendengarnya tidak ridho begitu, nggak gelem, wis ngapain pakai nama Allah, wis jangan pakai nama Allah dan sebagainya. Jadi dia tidak ridho, nggak mau terima. Ya, sumpah atas nama Allah dia tidak mau terima. Nah, ini bagaimana hukumnya? Tapi tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid berhati-hati dari bersumpah dengan selain Allah. Lalu yang kedua, murid ridho dengan sumpah dengan Allah sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah. Ya, jadi kalau ada orang bersumpah nyebut nama Allah, ya sudah kita ridho. Ya, bukan kemudian kita 100% membenarkan sumpahnya si orang itu, bukan. Tetapi karena kita mengagungkan yang dia pakai untuk sumpah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Ya, nanti akan lebih jelas lagi saya jelaskan. Ya. 3. Murid dapat menentukan akibat bagi orang yang tidak ridho terhadap sumpah dengan nama Allah Ta'ala. Taib, mukaddimahnya kita baca dulu ya. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk bentuk pengagungan terhadap Allah. Ini tolong kasih garis bawah dulu tuh. Jadi kalau mau sumpah, pakailah nama Allah ya. Sehingga wajib bagi yang diberi sumpah untuk menerima dan ridho dengan sumpah tersebut. Maka karena yang dipakai sumpah adalah Allah, maka yang menerima sumpah itu wajib menerimanya. Nah, ya namun memang ada nanti ya di akhir-akhir akan ada bab, akan ada penjelasan. Tidak boleh sembarang bersumpah atas nama Allah. Jadi sidik-sidik demi Allah itu juga tidak boleh, itu juga tidak benar. Ya, jadi maksudnya ini, jika memang benar-benar sumpah itu harus ya, diambil, harus dilaksanakan, harus diucapkan, maka sumpahlah dengan nama Allah. Begitu, paham ya? Dan jika memang ada orang yang sudah seperti itu keadaannya, dia sumpah atas nama Allah, ya maka dia terima. Ya, saya kasih gambarannya, contoh gampangnya ya, ada seorang ini tertuduh mencuri gitu aja. Ya, tertuduh mencuri. Ya, lalu dihakimi dan sebagainya, dan memang benar-benar yang tertuduh itu nggak nyuri begitu. Tapi orang-orang masih tidak percaya. Nah, maka ini dia. Kan kaidahnya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya, bukti itu pada siapa yang nuduh, dan sumpah itu bagi siapa yang mengingkari. Bukti ini wis digoleki ternyata enggak ada. Nah, tinggal pembuktian dengan sumpah itu. Ya. Kalau memang benar-benar enggak nyuri, kamu sumpah kamu. Nah, maka disitulah demi Allah aku enggak nyuri. Ya, maka orang yang mendengar sumpah atas nama Allah tersebut, ya dia terima begitu, paham ya? Dia sumpahnya juga wajib pakai nama Allah, lalu yang mendengar sumpah atas nama Allah itu wajib menerima untuk dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, paham ya? Nah, sikap tidak ridho terhadap sumpah dengan Allah termasuk kurang mengagungkan terhadap Allah Ta'ala. Hal tersebut termasuk keharaman yang mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Nah, dalil yang akan menjadi fokus pembahasan kita ya adalah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurung buka, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama bapak-bapak moyang kalian. Man halafa billahi falyasduq. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, wajib baginya untuk jujur dalam sumpahnya. Wa man hulifa lahu billah falyardha. Dan siapa yang diberi sumpah atas nama Allah, maka hendaknya dia ridho. Wa man lam yardha falaysa minallah. Kurang tutup. Ya. Dan siapa yang tidak ridho terhadap sumpah atas nama Allah itu, falaysa minallah. Ya. Artinya adalah, lihat kosakata, maka tidak dari Allah, ini merupakan ancaman, artinya sungguh Allah telah berlepas diri darinya. Siapa yang tidak ridho dengan sumpah atas nama Allah itu, ya, maka Allah berlepas diri darinya, begitu maksudnya. Ya. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Ya, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang baik.
Ya, kita lihat sekarang pokok pembelajaran dari hadis ini. Yang pertama, larangan Rasul bersumpah dengan nenek moyang. Ya, ini tegas ya, Rasul mengatakan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersumpah dengan nenek moyang. Beliau mengatakan, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian sumpah dengan nenek-nenek moyang kalian, tidak boleh. Ya, demi fulan. Ya, kalau orang Indonesia bukan, ya kita kan punya nenek moyang apa misalkan demi Pangeran Diponegoro atau yang semisal. Tidak boleh, walaupun nenek moyang kita orang soleh, tidak boleh itu dipakai, paham ya? Apalagi yang tidak soleh. Ya. Saya pernah dengar ya orang sumpah ya, tapi nggak di sini ya, di luar sana ya, demi, nah, yaitu apa namanya, penunggu itu, masya Allah ya, demi Nyi Roro Kidul lah, demi inilah. Nah, ini tentunya lebih tidak boleh lagi. Ini syirik besar. Ya. Mohon maaf ya, bisa jadi syirik besar ketika memang itu diyakini yang dia sumpah itu benar-benar ya benar-benar memelihara, benar-benar mampu untuk menjaganya, benar-benar untuk ampuh untuk dipakai sumpah dan sebagainya. Kalau sampai seperti itu keyakinannya, itu biasa sampai syirik besar. Adapun jika memang itu lafaz saja, ini syirik kecil begitu. Ya. Nah, kenapa kok kemudian tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah ini? Ya, karena sumpah merupakan bentuk pengagungan terhadap yang dipakai untuk bersumpah. Tolong kasih garis bawah. Jadi kalau kita sumpah atas nama Allah, berarti kita mengagungkan Allah begitu. Nah, kalau sumpahnya dengan selain Allah, ya berarti pengagungannya terhadap selain Allah itu. Nah, sedangkan pengagungan itu hanya milik Allah Ta'ala. Maka siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh ia telah terjatuh dalam syirik kecil. Tolong kasih garis bawah. Ya, kalau lafadznya dia ucapkan begitu saja, nah itu secara umum hukumnya syirik kecil. Dan disebutkan di sini secara khusus bersumpah dengan nenek moyang, karena orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang Arab dulu, itu terbiasa bersumpah dengan nenek-nenek moyang mereka. Ya. Nah, ini larangan ya, dari Rasul SAW untuk bersumpah dengan selain Allah. Kemudian yang kedua, wajibnya jujur dalam bersumpah. Ya. Rasul SAW memerintahkan kepada orang yang bersumpah dengan Allah untuk jujur dalam sumpahnya. Ya, di mana Nabi mengatakan man halafa billahi falyasduq. Siapa yang bersumpah atas nama Allah wajib baginya untuk jujur. Ya, karena kejujuran termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya dan dianjurkan oleh Allah dalam kitabnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq. Ya, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Ya. Kejujuran dalam berbicara merupakan hal yang wajib meskipun tidak dalam keadaan bersumpah. Ya, dan tentunya lebih ditekankan lagi ya, dalam keadaan bersumpah dengan nama Allah. Jadi jujur itu kan wajib. Ya. Tapi kalau dia sumpah dengan nama Allah, maka lebih utama lagi, lebih wajib lagi, dia harus jujur. Paham ya? Nah, maka wajib ya, dalam bersumpah itu wajib jujur. Lalu yang terakhir ya, belum ya, ada 4 ya. Yang ketiga ya, wajibnya ridho bagi orang yang diberi sumpah dengan nama Allah tadi. Wajib bagi orang yang diberi sumpah dengan nama Allah untuk ridho dan menerima. Hal itu sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah. Nabi mengatakan, man hullifa lahu billahi falyardha. Siapa yang diberi sumpah atas nama Allah, hendaklah dia ridho. Apabila seorang tidak ridho dengan sumpah itu, maka itu menunjukkan sedikitnya pengagungannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang sumpah atas nama Allah, udah kita ridho. Bukan ridho terhadap orangnya ya, tetapi ridho terhadap yang dia pakai untuk bersumpah begitu. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan sebagai bentuk pengagungan terhadap Allahnya. Ya walaupun memang orangnya kemudian kalau memang orang baik ya, yang biasa kita kenal baik, ya kita akhirnya juga ridhoilah hal tersebut ya. Nah, dan perkara seperti ini ya kadang terjadi ya di pondok pesantren ya, atau ketika mungkin ya kita kadang-kadang kalau sudah masuk kan ada sanksi, ada ini, ada itu ya. Nah, ini dalam rangka untuk latihan jujur ya. Latihan jujur kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terakhir ya, ancaman yang pelajaran keempat, ancaman yang keras bagi orang yang tidak ridho ya, dengan sumpah atas nama Allah tadi. Rasul SAW menjelaskan tentang ancaman yang keras
terhadap orang yang diberi sumpah dengan Allah kemudian dia tidak ridho. Rasul mengatakan wa man lam yardha falaisa minallah. Siapa yang tidak ridho maka dia bukan dari Allah. Maksudnya Allah berlepas diri darinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ridho dengan sumpah atas nama Allah ini termasuk keharaman. Kalau kasih garis bawah ya, haram hal itu yang mengurangi tauhid seorang hamba. Ya, sungguhnya hati yang terpenuhi dengan pengenalan, pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah, ketika diberi sumpah atas nama Allah, pasti dia akan ridho. Karena hal itu sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah. Adapun orang yang tidak ridho dengan hal tersebut menunjukkan kecilnya pengagungan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini bagian pertama dari masalah sumpah ya, dengan nama Allah ini. Masih ada beberapa bagian setelahnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dan tugasnya tolong evaluasinya dikerjakan ya. Dan ini masuk UTS nanti. Jadi ini dihafalkan dalil ini. Nah demikian kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.